Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Fari. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mencoba memaparkan hasil penelaahan kami mengenai perbedaan kerangka dasar dari kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Adapun poin-poin yang kami telah yaitu berupa hakikat, landasan, prinsip dan juga struktur dari kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pemaparan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan kerangka dasar kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Perbedaan kerangka dasar kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Hakikat dasar. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum dan kewenangan otonomi yang luas pada satuan pendidikan, dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengaktivitaskan proses belajar mengajar di sekolah dasar. Pengembangan KTSP memberikan kewenangan dan ruang gerak yang luas kepada sekolah untuk melakukan pengembangan dan variasi-variasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan keadaan, potensi, dan kebutuhan daerah serta kondisi siswa. Sedangkan kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, yang bertujuan untuk mendorong peserta didik atau mahasiswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui dalam menerima materi pelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Dewi Lestari, NPM 185060042. Saya akan menjelaskan tentang landasan KTSP. Kurikulum KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan. Lalu dalam Undang-Undang Sisdiknas juga dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Demikian dari saya, terima kasih. Sedangkan dalam landasan kurikulum 2013 ada 5. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang kedua adalah landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk mengembangkan kehidupan masa kini dan masa akan datang, yang dikembangkan dari warisan, nilai, dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka, kurikulum harus mampu
manusia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang keempat adalah landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Dan yang terakhir adalah landasan konseptual. Landasan konseptual merupakan suatu kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Adapun 5 landasan konseptual kurikulum 2013, di antaranya yang pertama relevansi pendidikan, yang kedua kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang ketiga pembelajaran kontekstual, yang keempat pembelajaran aktif, dan yang kelima penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratabila Bagi, NPM 1850608. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan prinsip kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Di sini ada kurikulum 2006. Prinsip dari kurikulum 2006 yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Sedangkan di kurikulum 2013, yaitu kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian di kurikulum 2006 ada prinsip kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Sedangkan di kurikulum 2013, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan potensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diar Ilham Ruspandi, kelas 6A NPM 185060041. Saya di sini akan melanjutkan perbedaan prinsip KTSP dan Kurtilas. Pelaksanaan kurikulum di dalam KTSP memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi tahap perkembangan dan kondisi peserta didik. Di dalam Kurtilas, kurikulum dikembangkan dengan menggunakan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Dilanjutkan lagi prinsip perbedaan KTSP dan Kurtilas. Yang ke-1, kurikulum dilaksanakan secara mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan, muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Di dalam KTSP, perbedaannya kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai prinsip yang membedakan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum 2006 yaitu KTSP, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam kesinambungan, keterkaitan, kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Artinya, dalam kurikulum 2006 ini, setiap mata pelajaran itu berkaitan satu sama lain dan berkesinambungan. Misalkan kita mempelajari materi di kelas 2, maka di kelas 3 akan disambungkan dan dikaitkan dengan materi berikutnya, dan seterusnya. Selanjutnya, dari kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini, prinsipnya yaitu
Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Artinya, kurikulum 2013 ini yaitu sebagai sarana untuk memberikan perbekalan ilmu dan pengalaman bagi siswa untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan. Selanjutnya, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Artinya, kurikulum 2013 diciptakan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa untuk dikembangkan, agar potensi itu bisa bermanfaat bagi dirinya, bangsa ini, dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir dari kurikulum 2013 ini prinsipnya yaitu dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Artinya, pada kurikulum 2013, siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan hobinya, kemampuannya, dan juga potensi yang ada pada dirinya. Nah, agar mampu mengolah kemampuan dirinya, sehingga kemampuan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan juga bangsa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dari kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan struktur kurikulum 2006 dan 2013 berdasarkan mata pelajarannya. Pada kurikulum 2006 memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal pada KTSP terdiri dari bahasa daerah dan bahasa Inggris, yang merupakan muatan lokal wajib. Sedangkan pengembangan diri terdiri dari pramuka dan komputer yang berstatus tidak wajib. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A menekankan pada aspek kognitif, yang mana pada kelas 3 terdiri dari 4 mata pelajaran dan 6 mata pelajaran untuk kelas 4 sampai kelas 6. Dan kelompok B yang lebih menekankan pada aspek psikomotor dan afektif. Pada kelompok B terdiri dari 2 mata pelajaran yang di dalamnya termasuk muatan lokal. Pada kurikulum 2013, muatan lokal di sekolah dasar terdiri dari pramuka, PMR, UKS, dan bahasa daerah. Pramuka di kurikulum 2013 bersifat wajib, berbeda dengan KTSP yang mana pramuka bersifat tidak wajib. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada KTSP merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Hal ini masih diterapkan di dalam kurikulum 2013. Namun, di dalam kelas rendah, IPA dan IPS di kurikulum 2013 itu diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya melalui pendekatan tematik integratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Taufik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Dalam KTSP, pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Akan tetapi dalam kurikulum 13, pembelajaran kelas 1 sampai 6 seluruhnya harus dilaksanakan dengan pendekatan tematik integratif. Pembelajaran integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang berintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Selain itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara KTSP dan kurikulum 13, yaitu KTSP dalam proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan kurikulum 13 menggunakan pendekatan ilmiah terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tri Hardiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan struktur beban belajar. Selanjutnya, beban belajar.
Dalam KTSP, beban belajar kelas 1 yaitu 26 jam, kelas 2 27 jam, dan kelas 3 28 jam. Sedangkan pada kelas 4, 5, dan 6 yaitu 32 jam, dengan menambahkan maksimum 4 jam pembelajaran per minggunya secara keseluruhan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, beban belajar di SD atau MI pada kelas 1 yaitu 30 jam, kelas 2 32 jam, dan kelas 3 34 jam. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6 yaitu 36 jam per minggunya. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran baik kurikulum 2013 maupun KTSP yaitu 35 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuwanisa, NPM 1850618. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 itu mempunyai perbedaan. Untuk kurikulum KTSP dikembangkan hanya sampai pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum KTSP, guru ditentukan mengembangkan kompetensi dasar yang telah ditentukan menjadi silabus dan RPP sesuai dengan karakteristik siswa. Guru juga diberikan kebebasan menentukan buku referensi serta media. Tapi kebanyakan di lapangan itu, guru cenderung memisahkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Guru juga lebih mementingkan aspek kognitif dibanding aspek afektif dan psikomotor. Sedangkan untuk kurikulum 2013, pengembangan kurikulum sudah mencakup silabus, buku teks, serta buku pedoman guru. Hal tersebut akan meringankan guru karena guru tidak perlu membuat silabus lagi, guru hanya perlu membuat RPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.